Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dicecar pimpinan hingga anggota Komisi 13 DPR RI karena mendadak mengajukan anggaran tambahan dengan total ratusan miliar rupiah pada Rabu 17 Juni saat rapat bersama. Pigai dicecar karena baru mengirimkan dokumen usulan tambahan anggaran di tengah rapat yang sedang berlangsung. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka geram meminta Pigai untuk tidak bersikap konyol karena telah mendesak Komisi 13 menyetujui anggaran tambahan hanya beberapa menit sebelum dibahas. Pertama, Pak Pigai hari ini agak tricky. Ya, kenapa Bu Sekjen baru kirim penambahan anggarannya? Nggak usah dibahas. Kenapa? Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ininya sudah bagus. Kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan. Tapi oke lah. Karena ini untuk pemajuan HAM. Apa yang ditandaskan oleh Yan Parmenas tadi. Oke, kita sama-sama bagaimana ingin rakyat Indonesia ini lebih benar-benar ya lebih civilized lah, lebih beradab. Kalau saya dari apa yang disusulkan, semoga ini antara Natalius Pigai, Mugianto dan kami di sini tidak tricky, tidak saling tidak saling sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Dong sama-sama terbuka. Kami dari awal mengatakan apa yang menjadi pemajuan HAM kami support. Sebagai bentuk komitmennya penambahan anggaran untuk program kami support. Tapi untuk dukungan manajemen nggak jadi. Kenapa? Itu kan sesuai dengan semangat Pak Pigai. Iya toh? Nanti kalau ada kantor Kementerian Hukum sebelumnya tidak kasih izin, kami yang bersurat. Nah, jadi kakak-kakak semua, kita efektifkan rapat kita hari ini. Kita sudah dengar tadi, untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, kita ACC. Tapi untuk dukungan manajemen, kita tidak ACC. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Setuju ya? Nah ini kan karena komitmen kita begitu. Gitu ah. Ya. Setuju kita, Ya. tetapi harus kita lihatkan kinerja dari Menteri HAM. Ya, Jangan jadi- setuju tapi nggak ada kelihatan. Ya. Ya, gitu. Izin pimpinan, Ya. karena ini ada arahan dari pimpinan fraksi, saya harus sampaikan sedikit Ya, enggak, tunggu. terkait yang disampaikan pimpinan. Bahwa karena kami juga baru saja permohonan tambahan anggaran, lain kali mungkin tidak diulangi, begini lebih baik. Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4% atau 267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen, sedangkan 45,6% atau 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Perpres 156 2024 menegaskan bahwa tugas utama Kementerian HAM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui pelayanan, pengaduan, pembelaan, perlindungan, pemulihan korban, dan kepatuhan HAM. Dalam komposisi tersebut, kami masih menengarai Kementerian HAM berada pada fase institution building, belum sepenuhnya berorientasi pada service delivery. Akibatnya, usulan tambahan anggaran sama dengan pandangan teman-teman lain, belum mencerminkan prioritas fungsi inti kementerian, terutama pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban, serta penilaian kepatuhan HAM yang justru menjadi ukuran keberhasilan Kementerian HAM di mata masyarakat. Kami merekomendasikan pertama, Kementerian HAM sama dengan Pak Sugiat tadi, melakukan penajaman usulan agar anggaran dengan memprioritaskan pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban serta kepatuhan HAM. Yang kedua adalah meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi komposisi anggaran agar porsi fungsi substantif HAM lebih besar dibanding dukungan manajemen. Yang terakhir, Bappenas bersama Kementerian HAM menyusun peta jalan transformasi dari institution building menuju service delivery yang terukur manfaatnya bagi masyarakat dan sejalan dengan amanat Perpres 156 2024. Atas pandangan tersebut,
kami berpandangan bahwa sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substansi pelayanan HAM, usulan tambahan anggaran sebesar 492,9 miliar belum dapat kami setujui. Terima kasih. Makasih PDI Perjuangan. Saya tanya fraksi yang lain. Pertama, untuk pagu indikatif kita setujui dulu ya. Oke. Saya gini, kalau yang misalnya kalau semua dukungan manajemen ditiadakan itu pasti akan terganggu. Karena ada belanja pokok, ada beberapa listrik, air operasional di Kanwil akan terganggu. Karena itu gini aja. Saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI. Tapi kalau yang dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui. Saya suka-sukanya aja lah. Dari nanti kami akan terjemahin. Udah gitu aja. Pimpinan sebentar, karena ini penting. Saya setuju dengan Pak Yan. Ini kan bukan sekedar kita menyetujui karena waktu mepet. Ada 492 miliar lebih yang harus disetujui. Dan bahannya baru sampai barusan saja. Begitu. Kita bukannya akan mengeliminir dari anggaran untuk pegawai lalu dibilang nanti Komisi 13 yang tidak memberikan dukungan kepada pegawai di Kementerian HAM begitu. Jadi saya rasa catatan penting sekali. Dalam kesimpulan jangan lupa dimasukkan agar seluruh anggaran ini disesuaikan dengan penugasan dari Presiden Prabowo melalui Perpres nomor berapa tadi? 156 2024. Kalau tidak sesuai dengan penugasan dari Presiden Prabowo, ya kenapa juga Komisi 13 ngotot? Orang presidennya aja nggak nugasin. Oleh karena itu penting sekali. Pak Mugi, bukannya kami tidak mendukung. Kami tidak mau peta kompli. Ini live loh. Ini live TV Parlemen. Tidak bisa tiba-tiba Komisi 13 menyetujui ketok palu. Bahkan kalaupun itu hanya setengahnya. Di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan. Dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Jangan konyol dong. Nggak bisa. Baik. Terima kasih. Ibu Pak Pimpinan, Ya. saya mau ingin sampaikan soal penugasan, baca halaman pertama slide itu ada tugas kok. Ya. Perumusan kebijakan, kami ditugaskan Presiden. Tak usah. Perumusan Tadi kebijakan, Pak Pigai dengan sangat penguatan bagus kesadaran. menyampaikan itu di halaman pertama. Di halaman pertama Sudah, itu oke. ada 7 penugasan resmi. Kami Oke. menerjemahkan dari itu, pagu indikatif itu menerjemahkan Yang indikatif penugasan. izin, indikatif oke pimpinan. Yang dipermasalahkan Nah, kami Terus yang yang kenapa ributkan penugasan? Kami di sini slide nomor 1 udah penugasan. Ya, gini, Presiden. clear. Bu Rike, Pak. sebentar, cukup. Bentar. Pak Pigai, Bu Rike, kami yang untuk pagu indikatif clear, saya sudah ketok dari awal. Kami mempersoalkan tadi biar ini live, biar ini tidak terjadi miskomunikasi. Kementerian HAM baru menyusulkan penambahan anggaran itu setelah rapat berjalan. Oke? Ini yang kemudian menjadi keberatan Komisi 13. Di tengah keberatan yang terjadi pun Komisi 13 DPR RI masih bisa mencari titik kompromi untuk menyetujui penambahan anggaran. Begitu? Ya sudah. Jadi saya sudah cukup arif bijaksana mencari jalan tengah, menyelesaikan apa yang kemudian daripada kita tegang-tegang nggak jelas, lebih baik kita mencari